Assalamualaikum semuanya. Hai, anak ibu yang ganteng dan cantik-cantik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker kemanapun kalian pergi. Dan tetap jaga kesehatan selalu ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, di sini Bu Kiki akan menjelaskan tentang tujuan dari layanan yang Bu Kiki berikan. Yang pertama, peserta dapat memahami manfaat rasa syukur. Yang kedua, peserta dapat memahami akibat dan ancaman jika tidak mau bersyukur. Yang ketiga, peserta dapat memahami sebab-sebab kurangnya rasa syukur. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Oke, sudah siap? Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Cuaca hari ini cerah ya. Oke, dalam pertemuan ini Bu Kiki menggunakan video pembelajaran. Jadi selama daring atau online, Bu Kiki memberikan materi pembelajaran menggunakan video yang sudah Bu Kiki upload di YouTube. Kalian harus mengamati materi yang ada dalam video pembelajaran dalam pertemuan kali ini. Oke, sudah siap semua? Selamat menyaksikan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dahsyatnya keutamaan bersyukur. Manfaat bersyukur. Tahu nggak sih apa manfaat bersyukur menurut kalian? Ada yang tahu? Manfaat bersyukur yang pertama yaitu memberikan perasaan nyaman. Kedua, menciptakan emosi yang positif. Ketiga, dapat membentuk pola pikir yang sukses. Yang keempat, menjadikan hatimu lebih tenang. Yang kelima, terhindar dari resiko terkenanya penyakit. Yang keenam, menjauhkan diri dari penyakit hati. Manfaat bersyukur dalam kehidupan kita pasti pernah mengalami hal yang membuat kita bahagia dan terkadang juga malah membuat kita merasa menjalani hidup adalah sebuah penderitaan. Maka bersyukurlah atas kehidupan yang telah Allah berikan. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup bernafas bebas, panca indera yang sempurna. Ini manfaat bersyukur dalam kehidupan sehari-hari di antaranya. Yang pertama, hidup dalam keberuntungan orang. Yang hidupnya bersyukur akan selalu berpikir positif di dalam setiap hal yang menimpanya, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Yang kedua, hidup dalam kebahagiaan orang lain. Yang bersyukur akan selalu merasa hidupnya penuh dengan kecukupan. Oleh karena itu, mereka selalu merasa bahagia karena yakin bahwa setiap apa yang dia peroleh itulah yang terbaik untuknya. Yang ketiga, memiliki wibawa di mata orang lain. Orang yang bahagia adalah orang yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Mereka memiliki wajah yang dihormati dan disayangi oleh banyak orang, karena wajah mereka memiliki hiasan yang lebih penuh rasa syukur. Yang keempat, terlihat lebih rupawan. Menurut para pakar psikologi, orang yang bersyukur akan memiliki wajah yang selalu tersenyum dalam menjalani hidup, dan orang yang selalu tersenyum menambahkan kecantikan dan ketampanan tersendiri. Yang kelima, awet muda dan panjang umur. Orang yang selalu bersyukur memiliki watak yang sabar, sedangkan orang yang berdampak pada kesehatan dan awet muda karena otot wajah beraktivitas tidak terlalu banyak dibandingkan dengan orang yang memiliki watak pemarah. Bersyukurlah syarat mutlak untuk berbahagia. Bersyukur sebuah kata yang sangat indah dan akan menjadi hal yang luar biasa ketika sudah dilakukan dengan sepenuh hati yang ikhlas. Sesungguhnya tidak ada orang yang bisa merasakan bahagia jika ia tidak pernah bersyukur, sebab rasa syukur adalah syarat mutlak agar seseorang bisa berbahagia. Rasa syukur akan menjadikan hati kita merasa tenang, damai, dan merasa sangat bergembira atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan yang Maha Baik pun sangat menganjurkan kita agar memiliki rasa syukur.
Bersyukur itu bukan berarti berhenti dengan apa yang sudah kita miliki saat ini, tetapi bersyukur itu lebih ke arah rasa terima kasih terhadap Tuhan atas semua nikmat dalam hidup ini. Ketika kita bekerja lebih rajin, maka bermanfaat bagi sesama, terutama nikmatku akan kau tambah. Kita harus bersyukur bukan karena kita bahagia, tetapi rasa syukur yang ada dalam diri kita akan membuat kita lebih bahagia. Sudah jelas bahwa sebenarnya kita dibutuhkan untuk berbahagia adalah dengan rasa syukur. Apapun keadaan kita saat ini, kalau kita bersyukur, kita akan sadar bahwa kita sebenarnya sangat beruntung. Karena banyak orang yang di sekeliling kita tidak sebaik atau seberuntung kita yang saat ini. Entah itu kondisi fisik, mental, maupun perekonomian, dan lain sebagainya. Sesungguhnya tidak ada satu hal pun yang perlu kita keluhkan di dunia ini, karena dengan rasa syukur Allah akan menambah kebahagiaan kita. Bersyukur adalah sebuah kata yang sangat indah dan akan menjadi hal yang luar biasa ketika kita sudah dilakukan dengan penuh hati yang ikhlas. Adapun akibat dan ancaman jika kita tidak mau bersyukur. Hal yang harus kita mengerti yang pertama yaitu hidup menderita. Hidup rasanya selalu menjadi beban, iri dengan keberuntungan orang lain dan enggan untuk berusaha lebih baik. Mereka yang tidak mau bersyukur hidupnya penuh dengan kesusahan, suka mengeluh dan menyalahkan takdir. Yang kedua, hidup menjadi selalu sial. Penelitian membuktikan orang yang tidak bersyukur selalu memiliki sifat yang negatif pada diri sendiri atau pesimis dan pada orang lain atau buruk sangka. Orang yang berpikir negatif lebih banyak mendapat kesialan daripada orang yang berpikir positif. Untuk yang ketiga, mudah terserang penyakit pemarah, pengiri, dan berpikir negatif adalah sifat dari orang yang tidak mau bersyukur dengan keadaan yang dia miliki saat ini. Mereka cenderung cuek dengan lingkungan dan diri sendiri. Akibatnya, kekebalan tubuh mereka menurun. Yang keempat, di akhir disiksa oleh Allah. Adapun firman yang di dalamnya, dan jika kalian manusia mau bersyukur dan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka niscaya aku akan menambah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Dan jika kalian kufur atau tidak mau bersyukur, maka ketahuilah niscaya siksaku itu pedih. Ayat itu menjelaskan bahwa orang yang tidak mau bersyukur atau kufur atas nikmat Allah, bahwa siksaan yang pedih akan menimpa pada dirinya kelak ketika di akhirat. Adapun penyebab kurangnya bersyukur. Berikut sebab-sebab yang menjadikan manusia kurang bersyukur. Yang pertama, lalai dari nikmat Allah. Sesungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar, baik nikmat yang umum maupun yang khusus. Akan tetapi dia lalai dari dirinya. Yang kedua, kebodohan terhadap hakikat nikmat. Sebagaimana orang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami nikmat, dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan, karena dia tidak mengetahui hakikat kenikmatan itu sendiri. Untuk poin yang ketiga, pandangan sebagian manusia kepada orang yang berada di atasnya. Jika seorang manusia melihat kepada orang yang ada di atasnya, yaitu orang-orang yang diberikan lebih atasnya, dia akan meremehkan karunia Allah yang sudah diberikan kepadanya, sehingga dia pun kurang dalam melaksanakan kewajiban rasa syukur, karena dia melihat apa yang diberikannya adalah lebih sedikit daripada orang lain. Yang keempat,
melupakan masa lalu. Di antara manusia yang pernah melewati kehidupan yang keempat, melupakan masa lalu. Di antara manusia, ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit. Dia hidup pada masa-masa menegangkan dan penuh rasa takut, baik dalam masalah harta, penghidupan, atau tempat tinggal, dan taat kepada Allah yang memberikan kenikmatan dan karunia kepadanya. Dia enggan untuk membandingkan antara masa lalunya dengan kehidupan yang sekarang, agar mereka menjadi jelas baginya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dulu pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian menyaksikan materi yang sudah Bu Kiki sampaikan dalam video pembelajaran, Bu Kiki akan memberikan lembar refleksi diri. Setelah itu nanti tugas lembar refleksi diri ini kalian kirim via email Bu Kiki.